Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Sidang perdana Hasto Kristianto Sekjen PDIP telah digelar, teman-teman. Pro kontra di kalangan masyarakat terkait kasus yang menyeret Hasto Kristianto pun makin memperuncing. Ya, banyak orang yang menganggap Hasto ini dikriminalisasi. Tuduhan-tuduhannya itu berdasarkan politisasi dan bukan karena korupsi. Tapi di lain pihak banyak juga yang memuji KPK karena bisa, teman-teman, ini menyelidiki soal kasus Harun Masiku yang telah tenggelam selama 4 tahun lebih, bahkan mungkin 5 tahun kalau sampai sekarang. Dan hari ini, teman-teman, kita mau mendengarkan pernyataan dari kubu Hasto Kristianto. Bagaimana pernyataannya melewati sidang perdana yang sangat berat, ditambah KPK tadi, teman-teman, kita juga lihat telah memberikan berbagai fakta-fakta dan juga rekaman-rekaman suara Hasto Kristianto yang memang telah disiapkan oleh KPK menjadi kartu as, sehingga Hasto hanya terlihat bisa menunduk malu ketika jaksa KPK membeberkan berbagai fakta-fakta di persidangan. Ya, teman-teman, tim kuasa hukum Hasto di sini di video yang kita dapat yang berjudul pernyataan kuasa hukum Hasto usai sidang perdana terkait kasus Harun Masiku singgung Jokowi. Lah, kok malah Pak Jokowi yang disinggung? Dalam press release singkatnya di sini kuasa hukum Hasto Kristianto Febri Diansyah dan Magdir Ismail mengatakan bahwa pihaknya menemui persoalan besar terkait isi dakwaan yang dibacakan oleh KPK. Sidang perdana Hasto digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 14 Maret 2025 terkait perintah menenggelamkan oleh Hasto ke Kusmadi. Febri menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan proses melarung. Handphone tersebut juga dinilai KPK berisikan informasi terkait Harun Masiku. Handphonenya saja tidak ketemu. Kalau konsisten dengan logika KPK, bagaimana mungkin bisa diklaim di dalam handphone tersebut ada informasi tentang Harun Masiku? Ujar Febri. Sementara itu, Magdir Ismail mempertanyakan bukti-bukti yang diduga disimpan oleh KPK sejak 2020. Bagaimana mereka mengumpul bukti dalam waktu sekian lama seolah-olah bukti itu mungkin disimpan dulu, ujar Magdir. Magdir juga menilai urutan waktu penetapan tersangka Hasto adalah pesanan pemerintah. Oke, teman-teman, biar gak tambah penasaran, gak panjang lebar, kita simak dulu saja langsung ini pernyataan dari kedua kuasa hukum Hasto Kristianto. Ini yang kami catat, yang kami sebut sebagai tuduhan berlebihan, tuduhan tanpa fakta yang kuat, tuduhan yang dibangun dari fakta yang dicampur adukan dengan opini. Kami mencatat banyak sekali persoalan dalam proses ataupun isi dakwaan tadi, tapi secara profesional izinkan kami menyampaikan juga kami menghargai pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh JPU KPK tadi. Makanya kami mendengar dakwaan dan kita semua menyimak dengan baik. Tapi kami menemukan banyak sekali persoalan. Salah satu yang paling sederhana adalah sebagaimana keberatan kecil yang tadi kami sampaikan. Ternyata benar dakwaan tersebut tidak disusun dengan ekstra hati-hati. Salah satu pasal yang paling penting yang didakwakan pada dakwaan ke-1 ternyata salah menggunakan undang-undang. Seharusnya menggunakan pasal 65 KUHP, tapi yang ditulis di dakwaan adalah pasal 65 KUHAP. Meskipun ini hanya satu huruf, tapi perbedaan pengaturannya sangat luar biasa. Pasal 65 KUHAP yang ditulis di dakwaan sebenarnya adalah hak dari tersangka dan terdakwa untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan. Dan justru pasal inilah yang kemarin dilanggar dan tidak dilaksanakan oleh KPK ketika kami, tim kuasa hukum pada saat proses penyidikan, itu mengajukan ahli yang meringankan. Jadi pasal itu diabaikan, tidak dilaksanakan demi mempercepat proses pelimpahan perkara. Nah, sekarang justru pasal itu yang salah tulis begitu. Nah, itu catatan kami tentu saja yang pertama. Dan yang kedua, kami menemukan inkonsistensi. Jadi teman-teman semua, dalam perkara ini ada 3 dakwaan sebenarnya. 1, dakwaan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio, itu perkaranya digabung. Yang kedua, dakwaan terhadap Saiful Bahri. Dan yang ketiga, dakwaan terhadap Hasto Kristianto.
karena ini satu perkara, harusnya dakwaannya konsisten dan sama. Tetapi yang kami temukan ada perubahan. Jadi ada peristiwa di sekitar tanggal 17 Desember atau 19 Desember tahun 2019, itu yang berubah. Apakah itu sengaja atau tidak sengaja, yaitu terkait dengan sumber dana 400 juta. Pada dakwaan Wahyu Setiawan, ini dakwaan juga yang membuat lembaga yang sama ya, juga KPK yang sama. Pada dakwaan KPK untuk Wahyu Setiawan, 400 juta itu diberikan oleh Harun Masiku pada Saiful Bahri. Bunyi dakwaannya seperti itu. Sedangkan pada dakwaan tadi kita dengar, itu diubah. Diubah sedemikian rupa sehingga seolah-olah 400 juta itu berasal dari Pak Hasto. Bagaimana mungkin KPK yang sama, lembaga yang sama membuat dua dakwaan dengan fakta uraian yang bertolak belakang? Apakah sedemikian rupa mengubah dakwaan hanya untuk menjerat Hasto Kristianto? Tentu itu yang menjadi pertanyaan kami. Karena ini kan satu perkara secara keseluruhan. Selain itu tentu saja banyak perbandingan dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang juga kami catat tadi. Contoh paling sederhana adalah ketika ada uraian dakwaan yang seolah-olah Pak Hasto memerintahkan Nur Hasan untuk menghubungi Harun Masiku untuk menenggelamkan handphone. Di fakta persidangan dan di keterangan Nur Hasan sendiri, tidak ada Pak Hasto memerintahkan hal tersebut. Justru di persidangan sebelumnya muncul yang datang adalah orang-orang berbadan tegap. Jadi bukan Pak Hasto yang menghubungi ataupun yang datang. Fakta ini sangat bertolak belakang. Karena itulah ini yang menjadi catatan kami juga. Apa sebenarnya maksud di balik dakwaan itu sehingga sedemikian rupa memutarbalikkan fakta hukum yang sudah muncul di proses persidangan. Selain itu yang juga menjadi catatan kami, pasal 21 ini kan obstruction of justice yang ranahnya mulai dari penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Tetapi tadi ada peristiwa sebelum sprindik terbit, sebelum penyidikan dimulai, itu sudah dikategorikan sebagai obstruction of justice. Jadi ada tafsir yang salah kaprah terhadap pasal 21 Undang-Undang Tipikor ini. Nah ini tentu akan kami masukkan pada dokumen keberatan nanti dan juga akan kami challenge sedetail mungkin dalam proses persidangan nanti kalau perkara ini lanjut. Dan kemudian juga terkait dengan perintah pada Kusnadi, seolah-olah ada perintah pada Kusnadi untuk menenggelamkan handphone. Itu tidak ada. Kusnadi sudah mengatakan bahkan di sidang pra-peradilan yang baru-baru kemarin, bahwa yang ditenggelamkan itu adalah proses melarung sebenarnya. Dan itu hidup dalam tradisi di Indonesia sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi tidak ada perintah penenggelaman handphone, apalagi kemudian tadi yang agak kontradiktif juga yang kami temukan catatannya adalah kesimpulan yang kami yakin itu adalah asumsi, kesimpulan atau asumsi di dakwaan yang mengatakan handphone yang ditenggelamkan atau kemudian handphone yang dituduhkan ditenggelamkan tersebut berisi informasi tentang Harun Masiku. Handphonenya saja tidak ketemu kalau konsisten dengan logika KPK ya. Handphonenya saja tidak ketemu. Bagaimana mungkin bisa diklaim di dalam handphone tersebut ada informasi tentang Harun Masiku? Jadi kita betul-betul harus detail, harus cermat, dan ada banyak lagi catatan yang lain yang juga kami perhatikan. Misalnya, ketika seseorang memegang handphone, misalnya Pak Hasto, dia punya handphone, kemudian dititipkan, atau pihak lain yang punya handphone, dan kemudian handphone tersebut digunakan, itu masih hak azazi dari masing-masing untuk menggunakan handphone tersebut. Bagaimana mungkin penggunaan sebuah benda yang merupakan hak azazi itu dikategorikan sebagai obstruction of justice? Ini yang kami catat, yang kami sebut sebagai tuduhan berlebihan, tuduhan tanpa fakta yang kuat, tuduhan yang dibangun dari fakta yang dicampur adukan dengan opini. Nah, ini bahaya sekali dalam proses penegakan hukum kita. Mungkin itu dulu catatan dari saya, Bang Mahdir, silakan. Seharusnya tidak bisa kita tolerir. Kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan terkait dengan
penetapan Mas Hasto ini juga sebagai tersangka, tadi sudah disampaikan oleh Febri mengenai salah satu fakta di dalam dakwaan, yaitu adalah terkait dengan obstruction of justice. Ya. Saudara-saudara, kalau kita mau lihat secara jernih, ya, perkara ini yang pertama disangkakan dan didakwakan kepada Mas Hasto itu adalah obstruction of justice. Ya. Tapi faktanya ini yang kita bisa perdebatkan. Yang pertama, fakta yang dianggap ada itu berasal dari penyidikan tahun 2020. Ya. Fakta yang kedua adalah hasil pemeriksaan terakhir ini, termasuk diantaranya adalah penyidikan tahun 2024. Artinya ini saya nggak kebayang bagaimana mereka mengumpulkan bukti dalam waktu sekian lama. Seolah-olah bukti itu disimpan dulu, mungkin ada apa ya, kalau saya ingat dulu anak-anak masih menonton Doraemon, sepertinya ada kantong ajaib yang mereka gunakan untuk menyimpan bukti-bukti ini. Ya. Saya kira ini sesuatu yang kita sayangkan. Kemudian yang ketiga, saya kira ini yang kita lihat sekuens waktu penetapan tersangkanya Mas Hasto. Ya. Pada tanggal 16 Desember diumumkan pemberhentian atau pemecatan terhadap mantan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan yang ketiga adalah Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara, yang dinyatakan diberhentikan atau dipecat dari PDIP. Kemudian catatan saya yang lain, pada tanggal 18 Desember ada laporan pengembangan perkara. Ya. Kemudian tanggal 20 Desember pimpinan KPK dilantik. Pada hari yang sama, tanggal 20 Desember itu juga, menurut catatan dan informasi yang kami terima, dilakukan gelar perkara. Kemudian tanggal 23, Mas Hasto itu ditetapkan sebagai tersangka, dan kemudian tanggal 24 diumumkan sebagai tersangka. Apa yang saya mau sampaikan adalah urutan waktu ini tadi, ya, ini mengesankan bahwa penetapan tersangka ini adalah pesanan. Ya. Inilah makanya disebut kemarin itu oleh beberapa teman, penetapan tersangka ini adalah penetapan tersangka dalam perkara politik. Sehingga Mas Hasto dikatakan oleh teman-teman PDIP sebagai tahanan politik. Jadi saya kira, ya, mari kita cermati ini. Yang kita tidak inginkan sebenarnya adalah lembaga independen seperti KPK ini digunakan untuk kepentingan politik. Ya. Saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan ini karena mulai dari pemilihan pansel untuk pimpinan KPK ini, ketika itu sudah ada pengumuman KPU tentang presiden terpilih. Ya. Dan sebelum itu sudah ada dua keputusan. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan dari dua tim kuasa hukum Hasto Kristianto, dari Pak Febri Diansyah dan juga Pak Magdir Ismail, yang keduanya mempertanyakan terkait dakwaan jubir atau dakwaan jaksa KPK yang dinilainya tidak logis, tidak masuk akal. Terlepas dari semua ini, prahara yang terjadi di Indonesia ini memang harus kita kawal teman-teman. Kita bakal kawal terus sampai akhir putusan dari hakim. Apakah hakim akan memutuskan Hasto Kristianto ini bersalah, atau mungkin hakim akan memutuskan Hasto ini tidak bersalah dan juga bisa kembali bebas, bisa kembali berkuar-kuar di mimbar podium untuk mengkritik pemerintahan Prabowo dan juga mengkritik pemerintahan Pak Jokowi yang sebelumnya. Mungkin itu informasi kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.